Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Sabria ya. Kali ini aku mau bikin kimbap, tapi kimbapnya itu ekonomis karena isiannya itu mudah banget dicari di sekitar kita. Selain itu, kimbap ini tuh bisa dijual di CFD atau kalau kalian misalnya bikin open PO gitu. Gak perlu lama-lama lagi, langsung aja ke cara pembuatannya yuk. Nah, untuk sayur yang pertama, di sini aku pakai wortel karena menurut aku wortel ini banyak sekali ya di sekitar kita dan juga warnanya itu bisa bikin kimbap kita jadi lebih cantik. Untuk motong wortelnya sendiri, di sini aku cuman motong kayak korek api aja. Tujuannya supaya lebih cepat matang aja ketika wortelnya itu ditumis. Nah, kalau udah selesai motong kayak gini, wortelnya aku mau sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk sayur yang kedua, di sini aku menggunakan timun. Timun yang aku pakai ini adalah timun lalap, jadi timun yang kecil-kecil gitu. Karena menurut aku timun lalap itu lebih segar daripada timun buah ya, teman-teman ya. Nah, di sini aku mau ilangin isinya terlebih dahulu supaya airnya itu nggak terlalu banyak. Jadi gulungnya itu nanti nggak terlalu becek ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman suka isinya nggak diilangin juga boleh ya. Nah, kalau isinya udah hilang kayak gini, selanjutnya aku juga mau potong-potong memanjang supaya nanti gulungnya juga lebih mudah. Jadi hampir mirip kayak stick gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya perihal potong memotong timun kayak gini itu sesuai selera aja ya. Jadi disesuaikan sama selera teman-teman aja. Nah, kalau udah tinggal disisihkan. Selanjutnya di sini aku pakai sosis. Untuk sosisnya ini aku pakai yang harga murah banget aja, yang biasa dipakai untuk jualan tempura sosis goreng gitu. Ini juga sama, dipotong memanjang kayak gini. Selanjutnya disisihkan. Nah, di sini aku juga udah siapin air mendidih. Ini aku mau untuk merebus bayam. Jadi untuk sayurnya di sini aku ada bayam juga. Bayamnya di sini aku rebus aja ya, teman-teman ya. Nah, sambil nunggu rebusan bayamnya matang, di sini aku mau racik nasinya dulu. Ini nasinya masih panas, aku kasih minyak wijen supaya lebih wangi. Kemudian untuk rasa gurihnya aku pakai kecap asin. Nah, untuk takarannya juga sesuai selera atau sesuai insting masing-masing aja ya. Kemudian supaya lebih gurih lagi, di sini aku tambahin nori. Aku pakai nori yang udah kemasan kayak gini ya. Jadi nanti rasa nasinya itu lebih gurih, lebih enak dan kaya rasa. Tapi ini opsional ya, bisa di skip aja kalau misalnya nggak ada. Selanjutnya tinggal dicampur secara merata ya. Hati-hati karena ini masih panas banget, jadi disarankan pakai spatula ya teman-teman, bukan kayak aku gini karena nasinya masih panas. Nah, sambil nunggu nasinya itu dingin, karena kalau misalnya mau dibungkus itu harus dingin ya. Aku mau kasih rekomendasi nih untuk teman-teman yang suka karaokean di luar, mending kalian beli ini aja. Ini adalah speaker yang udah ada mic-nya guys. Ini speakernya lucu banget karena warnanya pastel. Di sini aku pilih yang warna pink. Terus ini juga ada baterainya, jadi bisa dibawa kemana-mana. Nggak perlu khawatir baterainya habis karena ini udah termasuk kabel chargernya ya. Jadi tinggal dicolokin aja. Terus di sini juga udah dapat 2 mikrofon, jadi bisa duet sama kesayangan kalian. Pasti lebih seru kan dan lebih quality time. Bisa karaokean bareng sama bestie ataupun sama kesayangan di dalam rumah. Nah, kalau dinyalain ini juga ada lampunya loh. Jadi kalau di dalam rumah dimatiin lampunya, yang nyala cuman dari lampu speaker ini. Vibes-nya dijamin deh kayak ruangan karaoke. Nah, cara sambungin ke HP-nya juga gampang banget. Ini cuman pakai Bluetooth aja. Tinggal diaktifin aja Bluetooth di HP kalian. Terus pilih nama Bluetooth-nya, namanya tuh AB4082. Habis itu tinggal disambungin aja deh. Nah, sekarang tinggal cari aja di HP lagu-lagu yang mau dikaraokein. Dan speaker ini tuh harganya terjangkau banget ya, nggak nyampe 200.000 loh. Kalau kalian mau samaan kayak aku, boleh langsung cek di description box ya. Nah, kita balik lagi ke kimbapnya ya. Ini nasinya aku udah siap nih guys, dan aku juga mau ngecek bayam yang udah direbus tadi. Ini ternyata juga udah mateng, jadi aku mau angkat dan tiriskan. Nah, untuk protein keduanya di sini aku pakai telur. Jadi aku pakai 2 butir telur. Ini mau aku dadar aja. Jangan lupa ditambahin sedikit garam, kemudian dikocok lepas. Selanjutnya jangan lupa untuk panasin pan yang udah ada minyaknya. Ini aku pakai minyaknya sedikit aja ya. Kalau udah tinggal masukin aja telur yang udah dikocok tadi. Ini digoreng kayak kita ngedadar telur biasanya gitu. Jangan lupa dibalik biar telurnya tuh nggak gosong. Nah, tema kimbap kali ini tuh kayak warna-warni pelangi gitu ya. Karena ada warna jingga, ada warna kuning, ada warna hijau, dan juga warna putih dari nasi. Selanjutnya ini aku mau tumis sosis supaya sosisnya itu mateng, jadi kita tumis sebentar. Nah, kalau udah matang tinggal disisihkan aja. Selanjutnya kita mau tumis wortel yang udah kita potong-potong korek api tadi. Untuk wortel ini
ini aku tambahin sedikit garam, jadi biar ada rasa gurihnya sedikit. Tapi kalau teman-teman gak suka ditambahin garam, bisa di skip aja ya. Sama seperti sebelumnya, kalau wortelnya udah mateng, tinggal disisihin aja. Dan ini bahan-bahannya udah terkumpul semua, udah siap. Sekarang tinggal ngegulung aja nih kimbabnya. Nah, di sini aku pakai nori lembaran kayak gini. Yang aku pakai ini ukurannya lebih kecil daripada yang biasanya. Jadi kemungkinan nanti kimbabnya tuh bakal jadi lebih kecil ya. Kalau teman-teman suka bisa pakai nori yang merek lain atau yang lebih gede. Biasanya aku pakai yang kayak gini nih. Cara gulungnya gampang banget, tinggal taruh nasi di atas nori. Ini nasinya harus tipis-tipis dan rata ya. Jangan lupa bagian ujung disisain sekitar 2 ruas jari. Nah, tinggal susun deh isiannya. Sebenarnya untuk isiannya itu terserah teman-teman ya, sukanya apa. Jadi boleh di skip kok isian yang nggak disukain. Nah, untuk bagian gulung ini supaya dapat hasil yang maksimal dan kencang, kalian harus gulungnya itu ekstra hati-hati dan meganginnya lumayan kenceng ya, supaya isiannya tuh nggak kemana-mana. Dan ini juga aku gulunginnya tanpa alat sama sekali ya teman-teman ya, cuma pakai sarung tangan plastik aja, tanpa pakai tikar sushi. Tapi hasilnya kalian bisa lihat sendiri ya, gulungannya bisa cakep banget kayak gini. Nah, untuk motongnya siapkan pisau yang udah diolesin minyak goreng. Aku pakai minyak wijen. Pastiin pisaunya itu bener-bener tajam ya teman-teman. Setelah itu tinggal diiris aja kimbab yang udah kita gulung tadi. Untuk ketebalannya sendiri itu bebas ya teman-teman. Untuk ketebalannya sendiri bebas ya teman-teman. Kalau punya aku ini ketebalannya sekitar 1,5 sampai 2 cm. Nah, ini hasilnya kalau udah dipotong semua. Enak banget dicemilin kayak gini, atau bisa juga dimakan pakai saus sambal dan juga mayonaise. Nah, gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa dicobain di rumah ya.